Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya dari kelas 5A sampai dengan 5E. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walau belajar melalui daring. Nah, di beberapa minggu lalu, pembelajaran komputer ini sempat terhambat. Saya tidak bisa membuat video tentang membuat permainan di Scratch lagi karena kondisi saya masih belum fit. Dan beberapa minggu yang lalu juga saya sempat dirawat di Wisma Atlet dalam penanganan COVID. Ya memang gejalanya tidak terlalu parah, tapi cukup mengganggu untuk istirahat saya. Karena kalau misalnya untuk membuat video itu cukup menguras waktu, jadi saya harus selalu istirahat di sana. Dan sekarang insya Allah saya bisa membuat video itu kembali dan kalian bisa mulai lagi praktik membuat permainan Scratch. Nah, semoga dari kalian semua jangan sampai ada yang terkena COVID, baik keluarga ataupun kalian sendiri, karena memang itu sangat tidak enak. Apalagi dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang meninggal karena memang punya penyakit bawaan atau memang sudah sudah telat penanganannya, jadinya ya ada yang lewat maksudnya sampai meninggal karena telat penanganan seperti itu. Maka dari itu tetap terapkan protokol 3M dan jangan sering-sering pergi kemana-mana. Kalau bisa banyakin di rumah. Karena apa? Karena kesehatan kita sendiri yang menjaga. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai ke membuat permainannya. Oke, sekarang saatnya kita memulai cara membuat permainan menangkap buah di Scratch 2. Seperti biasa, langkah pertama adalah menghapus gambar kucing di sprite 1 ini. Lalu kita tambahkan ke apple dulu. Apple, kemudian satu lagi mangkok, pilih yang bowl. Nah, kira-kira di antara kedua ini, mana yang harus kita kecilkan? Ya, benar, jawabannya adalah apple. Kita pilih yang sering, kemudian dikecilkan sampai segini aja cukup. Lalu kita akan men-setting atau memprogram si bowl-nya ini agar bisa digerakkan dari kanan dan ke kiri. Seperti biasa, kita ke menu when green flag klik. Lalu ke forever, ke control dulu, forever atau selamanya, kemudian di if ketika tombol mengarahkan ke kiri, maka akan pindah 10 langkah. Berarti ke motion, langsung ke move step. Maaf, ini kanan seharusnya. Lalu kita ke menu ke if lagi, bikin baru lagi di sini, ke motion, ke sensing dulu, touching, oke. Pilih yang left row, move 10 stepnya. Nah, di sini yang membedakan adalah kita buat minus terlebih dahulu agar bisa saling berlawanan ketika digerakkan. Nah, sudah kan? Oke.
Sekarang langkah selanjutnya adalah kita men-setting apel ini supaya bisa bergerak otomatis. Makanya adalah seperti biasa ke menu event, when green flag click, lalu ke menu forever, ke control. Nah ya, oke. If ketika menyentuh mangkok, berarti menyentuh ada di menu sensing. Nah, berarti touching bowl, taruh di sini, pilih yang bowl. Satu lagi, ketika menyentuh pinggiran atau bawah, ya, maka apel ini akan mengulang lagi ke awal. Klik yang edge. Untuk mengarahkannya bagaimana sih Pak? Nah, kita bikin apel ini menjadi random jatuhnya. Pertama, ganti ke titik koordinatnya dulu. Kita ke motion, go to X. Nah, ganti titik koordinatnya menjadi -2 sama 147. Nah, untuk yang ke bawahnya set Y, change Y by -5. Oke. Nah, kita play dulu coba. Oh, sepertinya masih banyak yang kurang. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa menambahkan suara efek pada apel ketika menyentuh mangkok tersebut? Maka kita bisa memilih ke menu sound dulu. Di sini hanya ada pilihan pop. Apabila kita ingin mengganti suara yang lain ke yang gambar sound tadi. Nah ya, saya pilih yang bubbles. Oh, kurang pas. Coba boing. Nah, cocok. Yang harus kita program agar dapat bersuara ketika menyentuh mangkok adalah klik di sound, kemudian di play sound. Ya. Boing. Kemudian kita akan menambahkan ketika apel ini menyentuh mangkok, maka akan hilang dan muncul lagi di awal. Lalu kita ke menu looks untuk menyembunyikannya. Klik yang hide setelah play sound. Kemudian apabila ingin menampilkannya lagi, kita tampilkan, klik wait. Oke. Lanjut ke go to X, Y. Nah, fungsinya ini adalah ketika saya ingin membuat apel tersebut munculnya secara random, bisa dari sini, setelah menyentuh mangkok tersebut. Kita ganti ke operator ya. Nah, kita pilih pick random. Nah, pilih pick random. Jadi -180 ke 180. Nah, untuk G-nya sendiri
tetap 147. Lalu kita tampilkan lagi, klik show. Nah, di bawah sini cukup. Kita coba ya. Nah, tapi saya rasa apel ini munculnya terlalu lama, maka dari itu kita kurangi lagi wait, berarti ganti jadi 0,5 detik. Ya, sip. Apa akan cepat atau lambat? Nah, akan cepat munculnya. Lalu ada yang kurang nih. Nah, kita pengen menambahkan skor. Kita berarti ke menu data, make a variable. Kita terserah mau nulis pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Skor, tambahkan. Lalu di skornya kita berarti klik yang change score, taruh di atas play sound. Nanti jadi skornya 10. Jadi tiap apelnya kena ke mangkok akan bertambah skornya 10. Kenapa tidak bisa bergerak? Dan ternyata harus di set dulu di awal ini. Nah, coba. Set, kemudian di show. Nah, baru. Nah, maka apelnya akan muncul secara random dan menambahkan skornya sebanyak 10. Udah cukup? Belum. Kita masih ada kekurangan di backdrop. Nah, kira-kira kita pengen ganti backdropnya seperti apa? Nah, dengan mengganti backdrop aja sudah bisa merubah tampilan lebih hidup. Nah, ini backdrop yang kosong kita hilangkan aja. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Jelas. Bagaimana sih caranya apabila ketika apel tersebut tidak mengenai mangkok, tidak masuk dalam mangkok, tapi mengenai di luar mangkok, maka hasilnya akan game over. Kita akan menambahkan game over, gambar game over. Di new backdrop, pilih aja yang sekiranya jelek. Oh, ini aja nih, Hayfield. Nah, di sini kita tambahkan teks aja nih. Game over. Nah, bila ingin membesarkannya, tinggal ditarik seperti ini, ketengahkan lagi. Sip. Nah, untuk men-setting game over tersebut, berarti kita ke menu Apple lagi. Ke menu Apple, di script-nya kita tambahkan switch. Ke menu look dulu, switch backdrop. Nah, switch backdrop to Hayfield. Oh, salah. Berarti yang di backdrop ini ada yang harus ditambahkan. Nah, jangan Hayfield. Jadi game over aja. Nah, oke, lanjut ke Apple. Ke script-nya. Nah, game over. Oke Pak, saya ingin menambahkan suara ketika game over tersebut kalah. Nah, berarti caranya adalah ke sound lagi, di play sound, jangan pilih yang boing lagi. Oh ya, kurang. Untuk bisa pilih pop. Nah, apabila gagal, pilih pop.
jangan boing lagi. Kenapa bunyi begitu? Karena belum diklik stop all. Ya. Nah, kita coba lagi. Nah, cakep. Udah, kita ulang lagi dari awal. Memplaynya. Kenapa yang tampil malah si backdrop ini? Karena kita belum men-setting ke awalnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ke bowl-nya dulu terlebih dahulu, kemudian ke menu looks, ganti switch backdrop to blue sky. Berarti kita mulai dari awal lagi ke blue sky. Nah, di sini harus set skornya juga. Jadi dari awal 0, berarti set skor ditambahkan di bawah switch backdrop tuh. Nah, kita mulai lagi. Nah. Nah. Selesai. Sudah sempurna. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan sprite yang lain supaya terlihat lebih ramai. Nah, sekarang saya menambahkan pisang. Pertama kita kecilkan dulu pisangnya. Ya, jangan terlalu besar. Nah, jangan terlalu kecil juga. Nah, cukup. Lanjut, kita ingin memprogram pisang tersebut. Kita klik duplicate. Nah, sudah masuk. Maka yang terjadi adalah nah, kenapa sih pisang sama apel munculnya selalu barengan? Karena waktunya di set sama, jadi tidak terkejar. Maka dari itu si pisang kita set menjadi 1 detik supaya memiliki jeda waktu setengah detik untuk mengejar si apel. Nah, tapi kenapa munculnya selalu berdekatan? Nah, apabila kita ingin menggantinya, lanjut ke pick randomnya ke -147. Ini 147 juga. Nah, selesai. Oke. Oke, begitu aja cara membuat permainannya. Mudah bukan? Silahkan praktikan sendiri dengan laptop atau komputer kalian. Dan jangan lupa divideokan untuk bukti kalian telah mengerjakan. Kalau misalnya kalian kirim dalam bentuk file scratch, kadang ada yang masih nggak bisa dibuka. Maka dari itu lebih baik divideokan saja, langsung upload ke Classroom. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk belajar di rumah, karena kita sama-sama saling menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.